Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irdan Guntara dari AI Engineering kelompok CC26. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek berjudul Pilah Nusa, platform AI untuk klasifikasi sampah dan edukasi lingkungan berbasis web. Presentasi akan dibawakan oleh 6 orang. Saya akan membahas latar belakang, dilanjutkan oleh Emma, Naya, Galih, Giska, dan Rian. Bayangkan teman-teman, seseorang memegang baterai bekas. Di depannya ada 2 ton sampah. Ia tidak harus membuangnya kemana. Situasi ini terjadi setiap hari. Data SIPSN 2024 mencatat Indonesia menghasilkan 34,2 juta ton sampah per tahun dan 40% tidak terkelola. Survei BPS menunjukkan 66% rumah tangga membakar sampah tanpa memilah dan hanya 1,2% mendaur ulangnya. Masalah bukanlah kepedulian, tapi ketidaktahuan di titik pembuangan. Dari literatur yang kami cari, CNN dan Transfer Learning sangat efektif untuk mengklasifikasikan sampah. MobileNet versi 2 mencapai akurasi hingga 95%. Namun gapnya konsisten. Belum ada platform klasifikasi sampah sesuai 3 kategori regulasi Indonesia: organik, anorganik, B3. Sekaligus memberikan edukasi kontekstual. Disinilah pilihan usaha AI hadir, bukan sebagai fitur tambahan, tetapi sebagai painkiller, tepat di momen seseorang memegang sampah dan tidak harus berbuat apa. Untuk rumusan masalah, saya akan persilahkan Emma untuk melanjutkan pembahasan materinya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan alasan mengapa kami menawarkan solusi Pilah Nusa AI. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Banyak masyarakat kesulitan untuk membedakan jenis sampah sehingga sampah organik, anorganik, dan B3 sering tercampur. Dari masalah itu, kami menemukan beberapa penyebab utama, seperti rendahnya kebiasaan untuk memilah sampah, kurangnya edukasi, serta solusi yang ada kurang praktis untuk digunakan sehari-hari. Karena itu, kami menghadirkan Pilah Nusa AI, platform berbasis AI yang akan membantu pengguna untuk mengidentifikasi jenis sampah secara instan hanya dengan melalui scan atau upload gambar dari galeri. Aplikasi ini juga nantinya akan menampilkan informasi terkait sampah tersebut, cara untuk mengelolanya, dan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya aplikasi ini, masyarakat akan terbantu untuk membangun kebiasaan memilah sampah dengan baik dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Naya. Selanjutnya, Pilah Nusa AI dikembangkan dari penelitian sebelumnya, yaitu Recycle Waste. Kami menambahkan tampilan yang lebih modern, fitur scan melalui kamera dan galeri, serta edukasi pengelolaan sampai lebih gratis. Selanjutnya, dibandingkan penelitian sebelumnya, Pilah Nusa AI memiliki fitur riwayat pengandaian chatbot AI untuk edukasi serta hasil analisis yang lebih informatif dengan rekomendasi pengelolaan sampah. Nah, Pilah Nusa AI dikembangkan menggunakan React.js, Tailwind CSS, Axios, dan Vue pada sisi front-end untuk menghadirkan antarmuka yang responsif. Nah, pada back-end itu digunakan Express.js dan Superbus sebagai pengelola API dan database. Sementara itu, fitur kecerdasan buatan didukung oleh TensorFlow.js, Google Colab, Kaggle, serta Google Gemini API. Proses pengujian dan deployment dilakukan menggunakan Playwright dan Vercel. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait user flow, di mana ini adalah alur dari pengguna. Di mana pertama kali pengguna masuk, dia akan ditampilkan oleh dua pilihan, itu ada upload galeri dan ada scan. Terus yang kedua, dia akan melakukan input kamera,
baik dari scan secara langsung ataupun dari galeri. Kemudian yang ketiga di sini ada validation, di mana dia menggunakan TensorFlow.js untuk mengolah datanya. Terus kemudian di sini ada result atau untuk menampilkan informasi dari hasil scan tadi. Terus di sini ada feedback atau kuesioner terkait rating aplikasi yang kami buat ini. Next, di sini ada user page ya, yang memiliki 5 halaman utama, di mana halaman utama ada dashboard, story, chatbot, education, dan juga about. Di sini kita akan membahas terkait flow diagram, di mana di sini ada dua, ada alur aplikasi dan ada alur deployment. Untuk alur aplikasi itu melalui front end berbasis React dan Flight yang memiliki fitur utama seperti scanner, unggah galeri, dan juga chatbot, yang dimana permintaan ini direspon oleh backend dengan Express dan Node.js, serta terintegrasi dengan machine learning dan juga AI, di mana kami menggunakan TensorFlow.js untuk mengklasifikasi jenis sampah secara visual, serta Gemini API untuk chatbot. Dan juga yang terakhir di sini ada menyimpan data riwayat menggunakan Supabase. Terus untuk alur kedua ada deployment, di mana kita menggunakan sistem CI atau CD, yang dimana setiap kali developer memperbarui kode di GitHub, maka secara otomatis Vercel akan mengupdate website tersebut menyesuaikan dengan kode di GitHub. Pada slide target performa, untuk memastikan sistem Pilanusa AI bekerja optimal, kami menetapkan 4 target metrik utama. Dari sisi mechanical learning, kami menargetkan makro F1 score sebesar 0,90 dan akurasi minimal 85% guna menjamin klasifikasi yang adil dan seimbang. Selain itu, kenyamanan pengguna dijaga melalui skor Mobile Lake Horse sebesar 85 serta performa model yang responsif dengan inference latensi di bawah 3 detik. Nah, untuk slide selanjutnya, slide dokumentasi dan replikasi, aplikasi ini juga dirancang transparan dan sangat mudah direplikasi. Seluruh course code tersedia di repository GitHub kami menggunakan Node.js versi 16 ke atas. Anda hanya perlu mengikuti 4 langkah cepat di terminal. Pertama, lakukan git clone. Kedua, jalankan npm install untuk otomatis memasang dependensi front-end dan back-end. Ketiga, siapkan file.env dan terakhir ketik npm run dev all untuk menjalankan seluruh aplikasi secara bersamaan. Nah, dengan standarisasi dan dokumentasi yang matang ini, Pilanusa AI siap diuji, dikembangkan, dan dideploy secara berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rian. Selanjutnya kita akan melihat peta perjalanan bulan ke depan pada proyek Pilanusa AI, yang dimana pada bulan ke-1 dan ke-2 fokus kita adalah hilirisasi melalui kemitraan dengan bank sampah lokal dan sosialisasi ke tingkat RT maupun RW. Di bulan ke-2 dan ke-3 kita akan bergerak ke ranah optimasi teknis, yang dimana kita akan melakukan A/B testing pada model UI UX. Selanjutnya memasuki bulan ke-3 dan ke-4, kita akan menjadwalkan migrasi total ke VPS dengan kapasitas yang lebih besar demi menjaga uptime platform mendekati 99,99%. Dan puncaknya, pada bulan ke-4 dan ke-6, kita akan bertransformasi dari platform berbasis web menjadi aplikasi mobile native di Android dan iOS. Selanjutnya, terdapat estimasi resource dengan 3 komponen. Yang pertama ada cloud hosting dengan estimasi biaya 150.000 sampai 300.000 per bulan. Yang kedua ada domain dengan biaya 150.000 per tahun. Selanjutnya ada storage dengan biaya 50.000 per bulan, yang dimana total operasional pada proyek ini mencapai 300.000 sampai 500.000 per bulan. Selanjutnya terdapat 3 role utama pada proyek Pilanusa AI ini. Yang pertama ada AI Engineer dengan jumlah 2 orang yang fokusnya adalah retraining model custom mobile net V2. Selanjutnya ada Full Stack Developer dengan 2 orang, fungsinya mengembangkan fitur database driven, Express.js dan MongoDB. Yang terakhir ada Data Scientist dengan jumlah 2 orang yang fokusnya adalah mengelola dashboard interaktif Streamlit secara publik. Selanjutnya adalah analisis dan temuan utama hasil kuesioner web Pilanusa AI, yang dimana
Pilar Nusa AI ini berhasil meraih rating 4,60 dari skala 5, yang dimana angka ini merefleksikan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap dua hal, akurasi model AI kami dan kemudahan antarmuka platform. Dari data penemuan jenis sampah, plastik dan botol menjadi kategori yang paling sering diunggah oleh pengguna. Ini adalah sinyal positif bahwa platform kami mendeteksi masalah yang tepat, karena sampah plastik merupakan kontributor terbesar ekosistem limbah anorganik di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.